Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan merangkum sebuah film action Mandarin berjudul Iron Protector tahun 2016. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, selamat menonton. Berlatar di negara Cina, kisah diawali dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita, yakni seorang master kungfu bernama Wu. Ini orangnya. Saat ini Wu sedang melakukan sebuah gerakan yang terinspirasi dari Stephen Chow dari Shaolin Soccer, yakni posisi split kaki 90 derajat, yang hal tersebut memancing perhatian semua orang, tidak terkecuali anak kecil ini. Saat itulah muncul seorang pria parubaya yang sedang dikejar oleh seorang mafia, di mana mereka tak sengaja mendorong jatuh bocah tersebut hingga dia pun menangis karena es krimnya terinjak. Karena kesal, Wu pun akhirnya turun dari gerakan splitnya, di mana kita semua akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan sepatu yang dia pakai. Entah apa itu, kita akan tahu nanti. Wu pun akhirnya menghampiri kelompok mafia tersebut dan bertanya tentang siapa orang yang telah menginjak es krim si bocah ini. Karena tidak kooperatif, mulailah Wu menghajar satu persatu dari mereka, di mana pukulan dan tendangannya yang sangat-sangat kuat sampai-sampai membuat musuh-musuh yang terlempar jauh, tapi tidak sejauh Sing di film kungfu Hustle. Orang yang Wu selamatkan bernama Jisan Li, kita panggil saja Pak Lili. Pak Lili ini merupakan orang terkaya di kota, sehingga atas pertolongan Pak Lili pun memberikan uang, tapi langsung ditolak oleh Wu. Ketika Wu kembali ke anak kecil tadi, tiba-tiba muncul beberapa mobil yang mengepungnya, yang ternyata itu adalah adik seperguruannya yang bernama Zhang Li. Kita panggil saja Jajang, ini orangnya. Wu pun diajak Jajang ke tempat tinggalnya yang kini dia sudah sukses, di mana Wu langsung menunjukkan abu kremasi guru mereka berdua, yang hal tersebut langsung disambut tangis histeris oleh si Jajang. Sedikit flashback ke masa lalu, mereka berdua ini dulunya adalah murid di sebuah perguruan berdiri paling ternama di Cina, di mana signatur jurus dari perguruan tersebut dikenal dengan nama kaki besi, alias jurus kaki besi, yang secara harfiah orang yang akan mewaris jurus tersebut memang benar-benar akan menggunakan sepatu besi di kakinya, yang orang tersebut adalah Wu yang sudah 8 tahun memakai sepatu besi seberat 25 kg. Jajang sendiri sebenarnya punya pengalaman pahit dengan sang guru, oleh karena dia ketahuan mencoba mencuri sepatu besi karena iri dengan Wu yang ditunjuk sebagai pewaris jurus tersebut. Hari itu juga Wu diajak Jajang ke tempat kerjanya, yang ternyata dia adalah seorang bos sekaligus direktur utama dari sebuah perusahaan jasa pengawalan dan keamanan. Secara kebetulan Jajang kedatangan seorang klien yang kebetulan sedang membutuhkan seorang pengawal, yang orang tersebut ternyata adalah Pak Lili, orang yang sempat diselamatkan oleh Wu tadi siang. Setelah melihat satu persatu kemampuan anak buah Jajang, Pak Lili pun justru menunjukkan pilihannya kepada Wu yang sedang santai di atas kandang anjing, di mana Jajang segera membujuk Wu untuk menerima tawaran ini, karena selain dirinya bisa punya pekerjaan, Wu juga bisa punya wawasan baru dengan menjadi pengawal seorang paling kaya di kota ini. Di mobil, Pak Lili pun mengungkapkan alasan kenapa dia memilih Wu. Pertama, karena Wu sudah menyelamatkannya. Kedua, dia melihat Wu adalah orang yang sederhana dan tidak akan neko-neko. Wu pun diajak Pak Lili sebuah klub untuk menjemput putri sematawayangnya yang akan dijaga oleh Wu, di mana saat teman prianya bertindak selesai, Wu pun langsung membereskannya dengan cepat. Dan inilah putri paling kaya di kota ini, dia bernama Fei. Sempat ditawari uang agar Wu melepaskan tugasnya. Wu yang seorang master kungfu berkepribadian kuat pun tentu tidak bisa dirayu oleh uang, sehingga dengan terpaksa Fei harus menerima jika mulai sekarang dia akan terus ditemani oleh Wu, sang pengawal berkaki besi. 每天枪林弹雨九死一生，你有几条命陪我玩啊？城里很危险的，回山里吧。 Malamnya Pepe sengaja menyuruh temannya untuk menggoda Wu
Namun dengan iman yang kuat dan beban ekonomi yang berat membuat Wu tak sempat untuk memikirkan hal yang tidak penting seperti ini. Karena ketika sudah fokus pada suatu tugas, dia akan melakukan tugasnya dengan baik tanpa mencela kemana-mana. Keesokan paginya ketika sarapan, Wu pun menatap curiga kepada para pelayan restoran, di mana Wu langsung memfitting salah satu waiter oleh karena menuangkan wine yang tanggalnya sudah kadaluarsa. Entah apa yang dipikir oleh Wu saat ini, dia tiba-tiba masuk ke toilet wanita dan mengagetkan Pepe ketika dia sedang bodol, di mana Wu akan membawanya ke mobil. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang menantangnya bertarung hingga dia sedang Pepe pun diculik dan dibawa oleh sebuah mobil yang misterius. Dari sini kita akan melihat takjub pada Wu ketika dia bisa berlari sangat cepat dan bergerak sangat lincah. Yang padahal seperti kita ketahui di kakinya terdapat sepatu besi yang ukurnya tidak main-main, pasti berat dan sangat menyulitkan. Dan jika dengan memakai sepatu besi dengan seberat 25 kg saja dia bisa bergerak selincah itu, bagaimana jika melepaskannya? Wu pun berhasil menyusul mobil si penculik dan berdiri menghalangi jalannya. Yang bukannya menghindar, Wu justru berlari ke arah mobil tersebut dan akhirnya Wu berhasil menyelamatkan Pepe dan membawanya pulang dengan selamat kembali ke rumahnya. Di rumah, Pepe berterima kasih atas tindakan heroik tadi siang, kemudian bertanya mengenai bagaimana cara Wu bisa mengetahui kalau para pelayan di restoran itu adalah gadungan. Wu menjelaskan bahwa setelah belajar kungfu selama bertahun-tahun, intuisinya pun ikut menajam setajam spider sense. Bahasa tubuh, micro expression, fisik, detail-detail kecil pun mampu teranalisis dengan baik, sehingga Wu bisa langsung mengetahui jika mereka adalah para mafia yang berniat untuk menculik putri paling kaya di kota ini. 这件就当我送给你的。我还是习惯穿自己的衣服。 Singkat cerita, Wu pun dipanggil oleh Jajang ke sebuah tempat. Di situ Jajang meminta Wu untuk berhenti bekerja sesuai dari perintah bos besar mereka. Ketika ditanya kenapa, Jajang hanya menjawab, "Lakukan saja, kau tidak akan mengerti." Karena sudah diberi amanah oleh Pak Lele untuk menjaga Pepe sebaik mungkin, Wu pun menolak menurut perintah dari Jajang. Yang hal itu membuat Jajang mulai merasakan ada emosi dari kekesalan karena sudah kepalang nafsu. Jajang pun mengikuti jenjang tentang jurus sepatu besi yang diberikan oleh guru mereka berdua, mengatakan mendiang guru telah dipilih kasih dan mewariskan jurus kaki besi kepada Wu hanya gara-gara Wu adalah murid kesayangannya. 护卫者忠于其主，以命相守。别说了，师傅既然已经把铁鞋。 Pertarungan pun pecah di mana Jajang melakukan serangan secara tiba-tiba. Yang perlu diketahui bahwa Jajang ini juga bukan orang sembarangan. Dia merupakan pemilik jurus tangan besi yang bahkan Wu sendiri agak kewalahan ketika menerima setiap pukulan yang dilayangkan oleh si Jajang ini. Ketika Wu sudah mengeluarkan tendangannya, di situ kita bisa melihat keringat mengucur dari dahi si Jajang. Pertanda dia merasakan takut akan kaki besi yang melegenda itu, sehingga ya karena terlanjur malu, Jajang pun memutuskan tali persaudaraan mereka dan tak akan pernah membantu apa-apa lagi jika Wu mengalami kesulitan. Sementara itu kita akan dibawa ke markas sang bos besar mafia yang merupakan bosnya si Jajang. Ternyata Pak Lili dulunya partner dari bos besar yang tidak diperlihatkan wajahnya ini. Setelah bertahun-tahun tidak akur, si bos besar khawatir jika Pak Lili akan buka suara mengenai kejahatan rahasia atau bisnis ilegal yang mereka lakukan dahulu, sehingga dia mengirim beberapa orang untuk menangkapnya, mencoba menculik putrinya, yang ternyata pelaku semua insiden tersebut adalah ulah dari si bos besar ini. Kembali Wu dan Pepe yang sedang dikejar oleh para penjahat, di mana saat Wu sedang sibuk berkelahi, lagi-lagi Pepe berhasil diculik dan dibawa ke sebuah gudang kosong yang di situ sudah banyak sekali para penjahat yang menunggu, yang kebanyakan dari mereka ternyata adalah para pengawal yang merupakan anak buah si Jajang.
Meskipun memiliki jurus kaki besi dan sepatu besi di kakinya, Wu tetap saja kewalahan jika harus menghadapi mereka semua sekaligus. Apalagi para penjahat yang dikirim kali ini bukan penjahat sembarangan, melainkan para pendekar yang memiliki keahlian masing-masing, sehingga cukup sukar bagi Wu untuk bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. Wu pun dilempar dan diterpa mobil sehingga membuat temboknya jebol, kemudian ditarik dan dimasukkan ke dalam lubang untuk dikubur. Bahkan orang yang menguburnya sendiri adalah si Jajang. Yang kita bisa melihat dia sebenarnya agak berat melakukan hal tersebut, tetapi karena demi karir dan baktinya sang musuh besar, Jajang dengan tekad melakukan hal itu kepada kakak sepergurunya sendiri. Dengan kekuatan air hujan yang membuat tanahnya menjadi lembek, Wu pun bangkit dari kubur dan berteriak mengarah ke langit, pertanda dia sudah sangat kecewa kepada adik perguruannya yang tega berniat membunuh saudaranya sendiri. Tak ingin membuang waktu dan membiarkan Pepe kehilangan hidupnya, Wu pun nekat menghancurkan sepatu besi yang telah melekat selama 8 tahun di kakinya, yang mana dari sini akhirnya kita akan melihat seberapa berat, cepat dan lincahnya Wu tanpa memakai sepatu besi seberat 25 gram tersebut. Dengan mengenakan jas rapi punya Pak Lili, juga kacamata yang dibeli dari pasar Cikurubu, Wu pun berjalan dengan pedenya dan dengan menggerakkan slow motion. Ia pada saat bersamaan atau pada saat sudah berada di markas si Jajang, Wu langsung disambut oleh ratusan anak buah si Jajang yang siap untuk menghajarnya ramai-ramai. Tanpa pemberat di kakinya, kini Wu bisa bergerak seperlincah dari sebelumnya, di mana Wu lagi-lagi menggunakan jurus sama dengan Xing di Kung Fu Wesley, yaitu jurus menginjak jari kaki yang dilakukan sedikit berbeda dan beradrenalin. Pasukan yang terus bermunculan tetap tak mampu menumbangkan seorang Wu, bahkan tameng sekalipun langsung dibuat penyok karena saking keras dan kuatnya cokor si Wu ini. Tibalah di sebuah ruangan yang diisi oleh 3 pendekar yang sempat mengalahkannya waktu di gudang. Kali ini Wu mampu mematahkan kedua kaki si pria besar, menghancurkan si penjahat berpedang, dan melemparkan si pria berantai hingga dia tak sadarkan diri. Tibalah di ruangan utama sang bos besar yang di situ ada semua orang termasuk Jajang. Melihat sang bos besar, Wu pun langsung menunjukkan tanda lahir di tangan kirinya. Yang hal tersebut langsung membuat si bos besar terkejut, karena ternyata Wu adalah anak kandung si bos besar yang sempat dibuangnya waktu masih kecil. Saat itulah kita akan dibawa ke flashbacknya Pak Lili ketika dia dan si bos besar masih melakukan bisnis legal. Saat itu mereka berdua diberitahu jika anak-anak mereka sedang dalam bahaya, yang ternyata Wu dan Pepe sudah saling mengenal ketika masih anak-anak. Ketika itu ada seekor segala yang hampir menerkam mereka berdua, di mana si sebesar alihnya sang Wu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika tetap Wu kecil mampu menakuti seekor segala yang beringas. Setelah kejadian itu, para ahli tabib dan dukun sakti mengatakan jika Wu anaknya memiliki aliran Qi yang sangat tinggi hingga Wu mampu menyerap energi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sejak lahir membawa sial, mulai dari ibunya yang tewas ketika melahirkan dia, sampai masalah yang terjadi pada hidupnya seolah disebabkan oleh Wu kecil yang tidak berdosa. Akibat usulan para dukun tidak bertanggung jawab tersebut, di bos besar pun nekat membunuh anaknya sendiri dengan cara menjatuhkannya ke bawah tak jurang yang tanpa disadarinya Wu berhasil selamat dan diangkat menjadi murid oleh seorang master guru bela diri. Kembali ke situ sekarang, di mana saat Wu akan ditembak, si Jajang dengan cepat mencegahnya, bukan karena sudah berubah atau ingin menyelamatkannya, tetapi lebih ke tidak terima jika dia mati sebelum bisa bertarung dengannya. Karena saat ini Jajang sudah mengenakan sebuah iron gajel atau seorang tangan besi sesuai dengan jurus yang dikuasainya, yaitu jurus tangan besi. Pertarungan pun pecah antara si kaki besi versus tangan besi, di mana jurus keduanya sangat-sangat luar biasa sampai membuat properti hancur berantakan.
Sempat kewalahan di awal-awal, Wu pun berhasil melumpuhkan satu persatu titik vital Jajang, mulai dari tulang rusuk, tulang kaki, dan beberapa bagian lain yang membuat Jajang kalah hingga ditembak oleh anak buah si bos besar. Tak lama setelah itu, anak buah pun menembak Wu tepat di dada sebelah kiri yang sudah pasti mengenai jantungnya. Namun tiba-tiba ternyata sejak lahir Wu memiliki usia jantung yang sedikit menurun, yaitu tumbuh di sebelah kanan. Yang hal tersebut sudah diketahui oleh si bos besar alias ayahnya sendiri. Dengan totokan jari, Wu sempat akan membunuh beliau atas semua perbuatannya, namun Wu masih eling ketika tindakan tersebut justru akan membunuhnya. Terlihat tidak ada bedanya dengan beliau, di mana Wu akhirnya membiarkan beliau hidup karena dengan usia dan kondisi tanpa anak buahnya seperti sekarang ini akan jauh membuat beliau lebih menderita ketimbang mati dan selesai begitu saja. Setelah semua selesai, Pepe pun kembali ke kehidupan sebagai grazier paling crazy di kotanya. Sementara Wu terlihat berdiri di tepi tebing menyebarkan abu kremasi guru tercintanya. 我要走了。 我不会成为像你一样的人。 Maman, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah satu kalimat yang perlu diingat oleh seorang ayah adalah anak laki-laki pasti akan meneladani tindakannya, bukan nasihatnya. Saya Dewa, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ilal liko, kabel USB Raja Fir'aun.